Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasanya, kita akan mengawali dengan membaca doa secara bersama-sama. Baik. Silakan salah satu siswa, mana ketua kelasnya? Ya, silakan dipimpin teman-temannya baca doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak allati anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Oke, baik. Saya akan mengabsen satu persatu dulu. Aila Ashura, Alia Zafira. Izin Ustaz, Izin kemana? acara pernikahan. Siapa yang menikah? Tentunya Ustaz. Alia Nur Agiska. Hafiz. Pada hari ini kita akan masuk pada materi tentang asal-usul penciptaan manusia yang merupakan bagian daripada materi hakikat penciptaan manusia. Jadi berbicara tentang asal-usul penciptaan manusia, apa yang akan kita pelajari dalam materi ini atau apa yang akan kita dapatkan dalam materi ini? Melalui materi ini, materi modul ajar yang pertama ini, kita berharap atau saya secara pribadi berharap anak-anakku sekalian bisa menganalisis asal-usul penciptaan manusia. Jadi bisa menganalisis asal-usul penciptaan manusia sebagai langkah awal untuk menelusuri persaudaraan manusia sehingga muncul kepedulian dan perhatian terhadap sesama peserta didik yang berasal dari berbagai daerah. Jadi saya tahu bahwa anak-anakku ini asal daerahnya itu bermacam-macam, atau ada yang berasal dari Bone, banyak juga yang berasal dari luar Bone. Perlu untuk anak-anakku ketahui, siapa manusia pertama? Nabi Adam. Oke. Dari manakah manusia diciptakan? Bagus. Dari manakah anak cucu manusia pertama itu diciptakan? Dari mana? Dari Adam dan Hawa. Oke, kita lihat sebentar. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Karena kuasanya Allah. Jadi dari pertanyaan ini ada dua pertanyaan yang alhamdulillah bisa dijawab dengan gamblang. Ada juga dua pertanyaan selebihnya yang ragu-ragu, agak ragu. Ini penting untuk kemudian kita kaji lebih lanjut. Jadi dari pertanyaan ini kita bisa mengukur bahwa materi ini penting untuk kita ketahui. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita tarik dari ayat ini atau bisa kita simpulkan dari ayat ini. Yang pertama, bahwa manusia
manusia yang pertama itu diciptakan oleh siapa? Allah. Oleh Allah secara apa? Secara langsung. Jadi manusia pertama itu diciptakan oleh Allah secara langsung. Nah, manusia pertama itu Allah ciptakan dari mana? Dari tanah. Ada ulama yang menyatakan bahwa penciptaan Nabi Adam itu ya membutuhkan proses yang sangat lama. Siti Hawa diciptakan dari Nabi Adam. Nah, dalil yang menyatakan bahwa Siti Hawa itu diciptakan dari Nabi Adam terdapat pada An-Nisa ayat 1. Coba bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu Jadi ya ayyuhan nas, wahai sekalian, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dari siapa yang dimaksud diri yang satu di situ? Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Allah menciptakan pasangannya dari dirinya. Siapa yang dimaksud dirinya di situ? Jadi penjelasan bahwa Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk itu didapatkan dari hadis. Yang kedua, ada riwayat yang menyatakan bahwa Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang maknanya majazi, makna yang bukan sebenarnya. Tulang itu bagaimana sifatnya? Keras. Bisa diluruskan? Enggak. Bagaimana modelnya itu tulang rusuk? Bengkok. Karena kata Nabi, tulang rusuk itu kalau kau paksa lurus patah. Tapi kalau kau biarkan, bagaimana kalau dibiarkan? Tetap bengkok. Maka bagaimana caranya? Istausu bin nisa'i khairan. Harus banyak-banyak, kata Rasulullah SAW, menasihati wanita. Apa artinya anak cucu Adam? Semua keturunannya Nabi Adam. Pertama kita misalnya lihat Quran surah apa? Al-Mu'minun ayat 12. Oke, coba kamu baca. Ya, artinya? Ya, dan sungguh kami. Siapa yang mengatakan kami? Allah. Allah itu ada berapa? Satu. Kalau satu, semestinya yang cocok kata apa? Saya atau aku. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah menggunakan kami? Siapa yang bisa jawab? Jadi ada kaidah tafsir. Allah menggunakan kata kami dalam Al-Quran, padahal kata kami itu merujuk kepada dirinya sendiri. Maka itu menunjukkan adanya keterlibatan makhluknya. Siapa yang terlibat dalam penciptaan kamu? Orang tua, orang tuamu, bapakmu, ibumu, ketemu. Siapa lagi? Siapa lagi? Dokter membantu proses melahirkan. Siapa lagi? Malaikat. Ketika bayi dalam kandungan sudah sampai pada fase tertentu, 4 bulan, 120 hari, maka malaikat datang meniupkan ruh. Maka ketika 4 bulan anak-anak dalam perut, makanya sudah mulai Ini dalil selanjutnya menyatakan bahwa manusia itu, anak cucunya Nabi Adam itu bukan tercipta dari tanah, tapi dari saripati tanah. Coba kau baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'alna naslahu min sulalatin
di ayat ini, tepatnya surah As-Sajdah ayat 8, Allah menyatakan bahwa anak cucunya Adam itu tercipta dari mana? Saripati air yang hina. Yang mana betul? Saripati air yang hina atau saripati tanah? Dua-duanya betul. Dua-duanya saling mendukung. Yang dimaksud saripati tanah di situ adalah saripati air mani atau air mani. Yang dimaksud saripati tanah di situ adalah air mani. Jadi kalian ini dicipta dari air. Coba kalian pasangkan ini. Jadi Nabi Adam alaihissalam, pasangan yang tepat apa? Yang paling tepat? Hah? Manusia pertama. Jadi cari pasangannya yang paling tepat. Hawa. Oke. Lalu tercipta dari tanah. Sod. Jadi yang menjelaskan atau yang menginformasikan bahwa manusia itu tercipta dari tanah itu terdapat pada surah Sod ayat 7. Tercipta dari air mani ayat 8. Sulalatin mintin, apa artinya sulalatin mintin? Saripati tanah. Sulalatin mintin. Sulalatin mimma'in mahin, air mani. Ya, jadi apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari materi ini? Manusia itu Kenapa manusia itu disebut bersaudara? Karena pada hakikatnya kita ini berasal dari satu asal. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Kita semua itu berasal dari Nabi Adam. Kita itu semuanya berasal dari, berarti kita ini bersaudara. Dari mana asalnya? Dari mana pun asalnya, kita semuanya ini bersaudara. Meskipun ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang lebar, ada yang sempit, itu ada yang macam-macam warna kulitnya, tapi pada akhirnya semuanya bersaudara. Karena kita semuanya ini berasal dari satu asal, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Lalu kalau semua manusia itu berasal dari Nabi Adam alaihissalam, maka kita perlu tahu bahwa Nabi Adam itu ternyata tercipta dari Nabi Adam itu tercipta dari tanah. Sementara yang selanjutnya anak cucu Adam tercipta dari mana? Mau tercipta dari tanah, mau tercipta dari saripati tanah, kedua-duanya bisa kalau dipahami dengan baik, kedua-duanya bisa menumbuhkan sifat tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati. Jadi Nabi Adam diciptakan dari tanah, beliau bisa tawadu. Kita tercipta dari saripati tanah. Bahkan dalam penjelasan lain tercipta dari air yang hina. Maka dengan itu juga bisa muncul sifat tawadu. Apa yang mau kau sombongkan kalau kau tercipta dari air yang hina? Apa juga yang mau kau sombongkan kalau kau tercipta dari tanah? Oke. Ya, karena materi kita sudah selesai pada hari ini, maka silakan kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kepada majelis.